Jadi starting salary fresh graduate UI itu Aduh, fresh graduate berani nih. Buka. belak-belakan kita ngobrol soal berapa sih sebenarnya gaji UI sekarang. Ayo. Jadi fresh graduate teknik perniagaan di Indonesia itu direntang. Halo Mas Heru. Halo Anton, selamat malam dari Abu Dhabi. Halo, selamat malam. Aku sudah di Aberdeen lagi. Kembali kita ucapkan terima kasih untuk subscriber kita. Tapi kali ini kita mau shout out buat student chapternya SPWLA di Universitas Pertamina yang sudah mengundang kita sebagai tamu untuk ngobrol sama Gen Z untuk memastikan bahwa keresahan tentang dunia perminyakan itu tidak benar adanya, kira-kira gitu lah. Iya. Masih mengkilap dunia perminyakan. Masih dan masih terus dibicarakan. Energi itu termasuk menu diskusi saben hari, karena memang Iya. energi itu dibutuhkan oleh manusia dan seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, demand-nya itu naik terus. Oke, Betul. siap. Nah, Ton, aku mau Gimana? kesempatan ini kita pakai untuk belak-belakan kita ngobrol soal berapa sih sebenarnya gaji PI sekarang. Ayo. Aduh, Fresh berani nih. graduate. Buka. Bukan gajimu, bukan Oh, gajiku, bukan kayak bukan gitu. bukan angkamu, bukan angkaku, karena itu tidak penting, tidak membantu lah untuk adik-adik, tetapi Betul. kita mau menggunakan, nanti Anton kasih linknya di mana, di sini kali di sini. Ya, boleh. Di Ya, atas itu ya. untuk SPI summary dari SPI salary survey tahun 2021. Ya, itu bagus tuh buat Karena jadi rujukan. Ya. pertanyaan dari mereka sederhana. Apa benar sih kerja di dunia perminyakan itu banyak duit? Berapa sih sebenarnya gajinya? Which is pertanyaan, kalau kita bilang pertanyaan klasik, pertanyaan Betul. normal lah. Betul. Kita hidupkan untuk mencari uang untuk kehidupan kita. Aku suka Jadi, Mas, kita jawabnya pakai perspektif Mas Heru. Kalau kita melihat dari sisi, karena kan banyak sedikit gaji kan relatif ya. Jadi mungkin betul. kita jawabnya berdasarkan dari sisi investasi saja. Kan orang suka, Nanti zaman sekarang suka, oke, investasi segini, berapa bunganya, berapa keuntungannya. Nah, mungkin kita bisa dari sisi itu berapa uang yang diinvestasikan di dunia pendidikan, dan kalau kerja di dunia perminyakan, bagaimana, berapa rate of return atau payout time-nya itu gimana sih, gitu ya. yang juga dongeng perminyakan pengen berbagi adalah sekarang konsep yang tadi Anton bilang itu dari sisi investasi. Jadi kan pendidikan itu kan butuh biaya. Nah, aku Betul. bapak-bapak, Anton juga bapak-bapak, kita juga merasakan membayar investasi pendidikan anak-anak. Ya, jadi datanya itu dari SPI. Jadi SPI setiap tahun mengirimkan kita email kalau kita pengen ikut salary survey namanya. Betul. Kemudian mereka setiap tahun mereka mengeluarkan hasil dari survei ribuan bahkan puluhan ribu Ya. pegawai untuk dirilis kemudian bisa dibeli. Tapi Ya. summary-nya gratis. Nah, yang kita ambil ini yang gratisnya aja. Untuk membantu adik-adik kita yang di Indonesia, kita ambil region Asia dulu. Ya. Di dalam Berapa tuh? region Asia itu ada biasanya dibagi dua antara yang non penduduk sama yang penduduk. Jadi yang asli orang Asia atau yang expatriate. Nah, kita keluarkan yang expatriate, kita ambil yang Indonesia orang lokal. Asia kerja di Asia. Ya.
Kemudian di dalam survei SPI itu juga ada pembagian dari level-level. Jadi dari level manager, level mid superintendent, level senior engineer, level engineer, level junior engineer. Kira-kira gitulah ya. Nah, kita ambil dulu nah, untuk mengambil level itu di survei itu disebut berapa average umur, berapa rata-rata umur. Nah, di Asia itu sekitar 40-an. Oke. Rata-rata umur tenaga kerja di Asia, di Yang dunia perminyakan yang mengisi survei itu sekitar 40-an. Sehingga kita harus menarik menarik mundur angka itu sampai ke level kalau kita bilang fresh graduate berapa? Umur-umur 24, 24, 23? ya 23, 24, yes. Ya, 3 sampai ya. Jadi 25 lah. Ya, kita tarik mundur. Angkanya semua ada, nanti ada linknya, nanti kita dongeng perminyakan sediakan. Nah, pasti. kemarin kita sudah hitung jatuhnya itu untuk fresh graduate. Nah, ini penting nih. Terdam, ini harus ada kayak apa namanya? Ada kayak drum roll-nya. Ini yang ditunggu-tunggu. Jadi jadi fresh graduate teknik perminyakan di Indonesia itu di rentang. Nah, kita pakainya rentang supaya kita tidak spesifik. Nanti kita di hold sama adik-adik kita, repot kita. Kita di rentang antara 2 sampai 4 kali UMR Jakarta. Ya. Jadi UMR Jakarta kalau tahun 2022 itu 4,3 juta. Jadi starting salary fresh graduate PE itu kalau mau negosiasi antara 8 sampai 16 jutaan. Kayaknya nggak bisa negosiasi juga lah Mas kalau fresh graduate diterima aja. Oh, jangan lupa masing-masing perusahaan itu punya reputasi toh. Betul. Jadi ada perusahaan yang menyatakan aku maunya tepat di median. Jadi berapa itu? Aku maunya ngasih 12 juta, tepat di Iya. tengah. 8. Tapi ada juga yang bilang perusahaan yang bilang, kami perusahaan yang proud dengan kinerja perusahaan kami di top quartile. Iya. Jadi datangnya di 12 sampai 16 juta. Tapi ada perusahaan yang mengatakan kami mengedepankan development. Jadi kamu start memang tidak sebanyak orang lain, tidak sebanyak di perusahaan saingan, tapi di dalam itu kecepatan kalian untuk mendapatkan gaji yang lebih dari median Betul. itu di tempat kami lah ada. Jadi ada beberapa teknik, tetapi untuk adik-adik kita bikin itu. Jadi antara 2 sampai 4 kali UMR UMR. Jakarta. Itu juga Mas, Nah, nggak harus dijelaskan juga, kita nggak ambil dari SP Salary Survey, kita juga bikin PR, kita tanya teman-teman kita juga yang ada di dunia perminyakan yang udah pada level senior, mereka kasih datanya. Tentu saja kita nggak bisa kasih datanya itu, lalu kita cross check juga ketika Mas Heru fresh graduate kerja, saya fresh graduate kerja, kita bandingkan UMR saat itu. Nah, ya, jadi kita udah bikin ada, udah algoritma termasuk sendirilah. termasuk inflasi lah, sudah termasuk Udah termasuk inflasi. inflasi gitu. Jadi dongeng perminyakan pengen melihat angka 2 sampai 4 kali UMR Jakarta tadi dari sisi yang agak berbeda, yaitu sisi investasi dan rate of return dari investasi itu. Iya. Nah, investasi yang dimaksud adalah biaya pendidikan. Jadi biaya Betul, yang betul. dikeluarkan oleh siapapun penyandang dana adik-adik kita sekarang ini untuk membiayai. Jadi tadi kalau misalnya kita genapkan aja supaya gampang angkanya. UMR Jakarta 4 juta. Berarti kalau Ya, 2 kali UMR Jakarta 8 juta. ya. 8 juta kalau 1 tahun 96 juta. 96. Itu Ya, minimum kan. Itu yang ya. rentang bawah. Kalau rentang atas berarti 4 Kali kali 4 4. juta 16
Ya. kali 12 itu 192 juta setahun ya pendapatan. Nah, Mm-mm. kalau kita ambil di tengah-tengah 12 juta 3 kali ya, kita bikinlah 150 juta setahun pendapatan pulang oleh PI zaman sekarang. Kalau investasi yang dikeluarkan oleh keluarga itu 150 juta, berarti payout time-nya 1 tahun. Berarti rate of return-nya 100%. 100%. Sehingga Dongeng Perminyakan sangat setuju bahwa yang namanya investasi ke pendidikan itu memang investasi yang bagus. Betul. Terutama ke teknik perminyakan. Ini Mas, Iya kan? ini bukan buat mahasiswa tingkat akhir, justru ini buat anak-anak SMA. Jadi ketika memilih jurusan, ini salah satu pertimbangan kenapa harus kuliah teknik perminyakan. Iya kan? Oke, kalau gitu kita minta tolong subscriber kita yang mungkin mahasiswa untuk nge-share ke adik-adiknya. Tapi ini analisa kita ya. Jadi Iya. tolong diklarifikasi kalau yang baru kerja sekarang apakah betul angkanya. Tolong diklarifikasi apakah perhitungan kita itu terlalu agresif atau terlalu konservatif. Mungkin Atau in between lah. atau in between. Kalau betul antara 2 sampai 4 kita udah happy. Jadi perhitungan kasarnya kita itu on the spot lah, itu aja. Betul. Tapi benar Tom. Jadi, nah ini bukan bermaksud untuk bilang sama adik-adik kelas atau adik-adik yang sekarang lagi di PI untuk mengembalikan duit ke orang tua. Enggak, orang tua tidak pernah berpikir seperti itu. Aku juga bapak-bapak, Anton juga bapak-bapak. Tetapi alangkah baiknya juga sebagai mahasiswa atau sebagai anak yang sudah dewasa tetap punya sense of investment, rate of return, payout time, betul, pada saat kita mikirnya memilih. Betul. Jadi dibawa bekal juga untuk negosiasi, tahun betul nggak? Betul. Aku jadi memang kalau baru nyari kerja pertama kali memang seolah-olah kayak tidak berani nanya gitu. Padahal harapannya si office itu, harapannya si kantor itu kalau supaya excited itu di challenge juga. Misalnya aku pegawai baru melamar, Anton yang orang HR-nya ngasih aku duka, aku ini gajimu X. Begini, aku bisa bilang ke HR, Pak, menurut saya kenapa nggak X plus 5% atau X plus 10%? Itu kalau jatuhnya di X plus 3% kan kita dapat 3% tambahan setelah kita negosiasi, ya kan? Untuk mengawali pekerjaan kan. Itu. Alangkah baiknya nanti video ini kita bikin sesi tambahan untuk bagaimana negosiasi gaji. Soalnya kalau saya sih udah dikasih gaji dulu waktu awal-awal kerja, gue terima aja dulu lah, gue gak pusing. Baru sekarang belajar gimana cara negosiasi. Dongeng Perminyakan punya kewajiban. Kalau aku pengalamanku pribadi, aku selalu memakai SPI punya salary survey ini untuk membicarakan angka. Jadi aku membawa data. Jadi aku tidak asal negotiate, tapi sudah membawa data. Oke. Ya. Nah itu Dongeng Perminyakan sudah belak-belakan ini soal gaji. Memang berjalannya dengan waktu, berjalannya dengan naiknya senioritas, berjalannya dengan pindah atau tidak pindahnya kita dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, sesuai dengan apakah itu oil company atau service company dan lain sebagainya. Memang angka yang di SPI itu bukan menjadi angka yang pasti, yang impossible untuk di-achieve. Ya. Harapan kita semua teman-teman di Dongeng Perminyakan paling tidak di atas rata-rata salary survei yang ada tadi. Betul. Oke. Gitu.
Oke, terima kasih Mas Heru. Sama-sama, semoga membantu. Terima kasih sudah jadi subscriber. Sampai ketemu. Sip, sampai jumpa di Dongeng Perminyakan selanjutnya. Thank you, Tan. Yo. Rata ya mana? Aku masuk industri tahun 94, hampir 30 tahun yang lalu. Jadi duit waktu itu aku bisa bilang gaji fresh graduate itu 1 juta rupiah itu rasanya ya hampir sama dengan antara 2 sampai 4 kali UMR Jakarta.